Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Muharromah Windasari dengan NIM E1A023043 dari kelas A. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Implementasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan asli daerah itu memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di daerah. Salah satu instrumen pajak yang memiliki potensi besar yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan ini salah satunya adalah mencakup yang pertama ada kerikil, tanah, atau juga dapat yang biasa kita sebut itu atau yang kita biasa dengar itu adalah tambang, ya kan? Nah, lalu sebagai bagian dari upaya reformasi fiskal dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di dalam peraturan ini atau undang-undang ini memperkenalkan instrumen baru yaitu opsen. Nah, opsen itu apa sih? Opsen itu adalah pungutan tambahan berdasarkan persentase tertentu. Jadi, di dalam peraturan perundang-undangan ini, salah satu pajak yang terkena opsen itu pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang awalnya pajak ini itu dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Di peraturan ini karena adanya opsen, jadi pemerintah provinsi itu dapat memungut dari pajak mineral bukan logam ini. Jadi, di presentasi kali ini saya akan membahas 4 hal utama. Yang pertama, seperti apa opsen pajak MBLB diatur dalam undang-undang. Lalu yang kedua, pelaksanaan opsen pajak MBLB. Lalu yang ketiga, seperti apa peran opsen pajak MBLB dalam optimalisasi pendapatan daerah. Lalu yang terakhir, tantangan apa yang muncul dalam implementasi opsen pajak MBLB. Mari kita ke pembahasan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan seperti apa sih opsen pajak MBLB ini diatur dalam undang-undang. Jadi teman-teman, opsen pajak MBLB ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di dalam peraturan ini, secara khusus opsen pajak MBLB ini dikenai sebesar 25% dari pajak MBLB terutang. Nah, hasil pungutan opsen pajak MBLB ini akan menjadi penerimaan bagi pemerintah provinsi. Karena peraturan sebelumnya itu penerimaan pungutan ini yang memiliki kewenangannya adalah pemerintah daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang kedua terkait dengan pelaksanaan opsen pajak mineral dan bukan logam batuan. Jadi, pelaksanaannya ini ada terkait dengan pembayaran dan pelaporan yang dilakukan dengan 3 tahap. Aku izin bacain ya, karena aku belum hafal tahap-tahapnya. Nah, yang pertama itu wajib pajak menghitung dan melaporkan SPTPD pajak MBLB yang sudah termasuk opsennya kepada bupati atau wali kota. Lalu yang kedua, wajib pajak melakukan pembayaran melalui bank dengan menggunakan surat setoran pajak dari daerah. Lalu yang ketiga, setelah pembayaran diterima bank, dilakukan mekanisme split payment. Artinya, setoran pajak dibagi 2.
pajak MBLB masuk ke kas daerah kabupaten atau kota, sedangkan opsennya itu pajaknya masuk ke kas daerah provinsi. Seperti itu untuk tahap atau pelaksanaan opsen pajak mineral dan bukan logam. Nah, setelah kita membahas terkait dengan peraturan opsen pajak MBLB dan juga pelaksanaannya, lalu kita akan membahas terkait dengan seperti apa sih peran opsen pajak MBLB dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Jadi, opsen MBLB ini sebenarnya memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan di daerah. Opsen ini bukan hanya menambah sumber pendapatan di daerah provinsi, tetapi juga menjadi alat kebijakan untuk mendorong pengelolaan pertambangan yang lebih efisien. Selain itu, opsen pajak MBLB ini juga memperkuat fungsi fiskal. Dengan adanya opsen ini, daerah punya instrumen untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerahnya. Harapannya pemerintah daerah dengan peraturan opsen ini lebih proaktif dalam mengeluarkan izin dan mengawasi kegiatan pertambangan MBLB. Seperti itu untuk peran opsen pajak MBLB di dalam optimalisasi. Meskipun opsen ini baru berlaku di tanggal 5 Januari 2025 kemarin, tapi sudah memiliki beberapa peran penting ya teman-teman dalam pendapatan asli daerah. Walaupun begitu, pasti dalam pelaksanaannya akan ada tantangan yang muncul. Nah, dalam pelaksanaan opsen pajak mineral, logam, dan bukan batuan ini terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada standarisasi prosedur pelaporan dan pembayaran masih menjadi persoalan karena perbedaan mekanisme di tiap daerah itu kan berbeda-beda. Jadi menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan standarisasi pelaporan maupun pembayarannya. Lalu yang kedua, ada pemanfaatan teknologi perlu ditingkatkan agar proses pemungutan lebih akurat, transparan, serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan. Lalu yang ketiga, pengawasan kepatuhan wajib pajak harus diperkuat melalui evaluasi berkala dan mekanisme sanksi yang jelas sehingga mendorong kesadaran pajak, karena beberapa kasus kebanyakan kesadaran akan wajib pajak itu masih kurang seperti itu. Jadi itulah beberapa tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Nah, jadi kesimpulan materi yang sudah kita bahas bahwa opsen pajak mineral bukan logam dan batuan atau biasa yang kita sebut MBLB merupakan kebijakan baru dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dengan besaran 25% dari pajak terutang sebagai sumber pendapatan tambahan provinsi. Opsen ini dipungut bersamaan dengan pajak MBLB melalui mekanisme pemisahan pembayaran. Kebijakan ini berperan meningkatkan kapasitas fiskal, pengawasan pertambangan, dan kemandirian daerah. Namun masih menghadapi kendala prosedur, teknologi, pengawasan, dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Nah, jadi itu teman-teman untuk kesimpulan pembahasan yang sudah kita bahas. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!